Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat sore, mohon sore, mohon maaf. maaf. Di sore Di sore ini ini ingin menyampaikan materi pelajaran karena sesuatu hal sehingga untuk pelajaran hari ini ini dilakukan di sore dilakukan hari di ini. sore hari ini. Sebelum memulakan pelajaran hari ini, mari kita berdoa anak-anakku. Doa mungkin bisa dipimpin oleh salah satu teman kalian, yaitu Riadus. Silahkan dipimpin berdoa. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran dari awal sampai akhir kita menjadi lancar tanpa ada halangan. Berdoa menurut agamanya dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, semoga hari ini terima kasih sudah dipimpin berdoa. Semoga hari ini bisa berjalan lancar sampai nanti pelajaran berakhir. Anak-anak, bin absen ya untuk hari ini yang tampak. Ada Supri. Ya Bu, hadir. Ada Huda. Hadir. Haddad. Alvin. Siap Bu, hadir. Mas Kan. Hadir. Nur Rahmat. Hadir Bu. Riadus. Siap, hadir. Sultan. Iya Bu, ya Bu. Hadir Bu. Pak Yudi. Iya Bu, maaf. Oh iya, berarti untuk yang lainnya yang belum hadir, kita doakan semoga yang sakit segera sembuh, kemudian yang berhalangan minggu depan tidak berhalangan mengikuti kelas kita. Anak-anakku, selama kondisi pandemi, tolong dijaga kesehatannya. Jika di luar rumah, jangan lupa memakai masker, kemudian mencuci tangan dan jaga jarak. Jika nggak penting-penting amat, nggak usah keluar rumah. Karena kondisi pandemi seperti sekarang ini sangat berbahaya. Kita butuh sekali untuk berhati-hati. Sebelum memulakan pelajaran, Buin ingin sekali mereview ataupun merefleksi dari pelajaran minggu lalu. Mungkin ada yang menanyakan yang kesulitan di pelajaran minggu lalu. Saya Bu mau izin bertanya. Ya. Saya masih bingung terhadap pelajaran kemarin tentang gelombang audio dan gelombang radio. Nah, pada gelombang audio dan gelombang radio itu memiliki frekuensi berapa ya Bu? Terima kasih. Oh iya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Mungkin ada teman-teman kalian yang ingin menjawab pertanyaan dari Arvin. Saya Bu. Oh silakan, Mas Kan. 29 sampai 20 kHz. 29 sampai 20 kHz. Mungkin ada yang lain. Saya Bu. Silakan udah. Kalau tidak salah gelombang radio sekitar 100 kHz sampai 100 GHz. Oh, betul. Mungkin ada yang ingin menambahkan. Saya Bu izin menambahkan. Silakan, ada. Ingin membenarkan jawaban dari Mas Kan. Gelombang audio sebesar 20 Hz sampai 20 kHz. Betul. Jadi dari pertanyaan tadi dari Alvin itu sudah terjawab dari Haddad untuk gelombang radio itu sebesar 100 kHz sampai 100 GHz. Kemudian kalau gelombang audio itu dari 20 kHz, 20 Hz ini ya sampai 20 kHz. Mungkin ada pertanyaan lagi terkait dengan review materi kemarin. Cukup Bu. Cukup? Ada.
Tidak ada, berarti sudah fix ya. Saya yakin kalian sudah mengerti di pelajaran minggu lalu. Oh iya, kemarin kan Bu Win share terkait dengan modul LKPD yang hari ini akan kita pelajari. Apakah sudah sampai pada kalian? Sudah, Bu. Sudah. Apakah sudah Sudah, Bu. berusaha untuk dipelajari? Sudah, Bu. Sudah. Ya, alhamdulillah kalau sudah. Anak-anakku, kali ini kita akan membahas topik mengenai sinyal dari radio pemancar, utamanya itu di sinyal analog dan sinyal digital. Dimana kalau sinyal-sinyal ini tuh fungsinya untuk mengkomunikasikan, entah itu komunikasi berupa audio saja atau berupa gambar saja, itu seperti itu. Coba Bu Win tayangkan tema yang akan kita pelajari kali ini. Terus, share dulu ya. Apakah sudah proses tayang? Sudah, Bu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Jadi hari ini, anak-anakku, kita akan mempelajari modulasi sinyal analog dan sinyal digital radio pemancar. Di mana kompetensi dasar yang kita pelajari, yaitu ada 2 kompetensi dasar di 3.4, yaitu kompetensi dasar ilmu pengetahuan, dan 4.4 itu kompetensi dasar dari segi keterampilan. Yang 3.4 menerapkan modulasi sinyal analog dan sinyal digital pada sistem radio pemancar. Kemudian di 4.4 mengukur modulator sinyal analog dan sinyal digital pada sistem radio pemancar. Nah, untuk mencapai dari KD tersebut, maka indikator pencapaian kompetensinya yang kita pelajari hari ini, yaitu menghitung frekuensi dan periode gelombang sinyal, menghitung besar laju bit PBS terhadap level sinyal L, kemudian membandingkan transmisi data analog dan data digital, dan membandingkan besar bandwidth terhadap modulasi analog, ASK, FSK, dan PSK. Itu anak-anak topik yang kita pelajari. Sehingga nanti tujuan dari kegiatan pembelajaran ini setelah kalian nanti berdiskusi dan belajar bersama terkait dengan materi modulasi sinyal digital dan sinyal analog radio pemancar, diharapkan nanti kalian mampu menghitung frekuensi dan periode gelombang sinyal dengan tepat. Kemudian juga menghitung besarnya laju bit PBS terhadap level sinyal L dengan tepat pula. Kemudian yang ketiga, nanti kalian diharapkan mampu membandingkan transmisi data analog dan data digital dengan tepat. Yang keempat, membandingkan besar bandwidth terhadap modulasi digital analog ASK, FSK, PSK dengan tepat pula. Nah, itu topik pembelajaran kita hari ini. Nah, terkait dengan topik tersebut, coba amatilah gambar berikut ini. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Apa sih yang terjadi dari gambar yang Buin tayangkan ini? Kalau melihat dari gambar pertama yang tidak bergerak, itu ada 2 person, yaitu ada perempuan dan laki-laki, di mana perempuan ini berusaha menghubungi tetapi tidak mampu atau pesannya itu tidak sampai ke person kedua atau pihak laki-laki ini. Sedangkan di video atau gambar kedua yang berupa video ini ada orang yang ketika dihubungi tuh asik banget, ngomongnya tuh enak banget. Nah, dari segi ini yang video ini yang kita perhatikan adalah device-nya yaitu berupa pesawat telepon, tapi yang Buin arahkan dari device ini adalah prosesnya yang
berkaitan dengan materi kita. Nah, coba kenapa sih dari person 1 ke person 2 itu kira-kira kok nggak nyambung-nyambung, itu menurut kalian apa ya? Mungkin ada yang ingin membantu atau sudah menemukan jawaban kira-kira kenapa? Saya Buin, izin menjawab. Ya, dengan Wahyudi ya. Saya Wahyudi, Bu. Saya izin menjawab. Mungkin salah satu permasalahan dari yang dialami oleh gambar pertama maupun kedua yaitu derau, Bu. Derau. Penyebabnya salah satunya adalah derau. Kurang lebih seperti itu, Bu. Ya, bagus sekali. Mungkin ada yang lainnya. Nanti Saya, yang Bu. jawab ini catat ya untuk penilaian diskusi atau penanggapan kalian juga. Saya, Bu, Silakan mau yang menjawab. lain. Saya, Bu. Ya, Rahmat. Jarak pemancar ke penerima jauh. Bisa jadi. Bagus jawabannya. Mungkin ada yang menambahkan. Saya mau menambahkan, Bu. Mm-mm. Mungkin topografi tiap daerahnya berbeda-beda. Baik, Gadat ya ini ya. Ya, Bu, adat. Lainnya mungkin ada yang ingin Saya, Bu, Oh ya. izin membantu dan menambahkan. Mm-mm. Mungkin yang pertama juga karena kondisi itu di sini yang kedua di lainnya, jadi kondisi cuacanya kan tidak memungkinkan sama, Bu. Kemudian yang kedua karena modulasi sinyal pembawanya Bu yang belum sampai. Oh iya. Itu, Bu, cukup. Jawaban kalian tuh bagus dan sudah mengarah pada materi yang akan kita bahas kali ini dan akan kita diskusikan. Dari jawaban-jawaban kalian tadi itu yang disebut dengan hipotesa atau duga-dugaan sementara terhadap masalah. Mulai ada yang tadi menyebutkan seperti derau katanya Pak Hidi tadi ya. Kemudian ada jarak BTS jauh kata Rahmat. Kemudian ada yang mungkin karena delay-nya dan ada yang terakhir tadi karena apa? Modulasi yang tidak sempurna ya. Nah, itu sudah mengarah pada materi. Maka dari persoalan ini, hipotesa-hipotesa tadi, Buin harapkan kalian nanti melakukan diskusi terkait dengan permasalahan yang sudah Buin tayangkan. Kira-kira penyebabnya apa komunikasi itu tidak bisa terhubung. Hentikan untuk presentasinya ya. Jadi setelah ini, Buin harapkan dari sejumlah 8 person ini nanti bergabung menjadi 2 kelompok. Kelompok 1, Buin bagi saja langsung ya. Kelompok 1 itu ada Rahmat, kemudian Wahyudi, ada Alvin, ada Riyadus. Dan di kelompok 2 itu ada Haddad, ada Maskan, ada Supri, ada Huda. Untuk di kelompok 2. Untuk kelompok 1, kalian cukup standby di Meet ini. Sedangkan kelompok 2 nanti bergabung pada link Meet yang akan Buin share via chat dari Meet ini. Kan kemarin udah mencoba untuk belajar materi yang Buin berikan kan ya, insya Allah pasti hari ini bisa. Kalau misalkan nanti ketika berdiskusi, tolong antara satu teman dengan teman lainnya itu saling berkolaborasi supaya bisa menemukan pemecahan terhadap permasalahan. Yang sudah Buin share di link chat itu adalah chat untuk grup atau kelompok kedua. Nanti silahkan masuk ke link itu.
Silakan, sudah buka, Bu Win buka untuk mic-nya. Untuk kelompok kedua. Yang kelompok kedua itu ada Haddad, ada Supri, ada Maskan, kemudian ada Huda. Silakan gabung di link yang sudah Bu Win share di chat dan meninggalkan ruangan yang ada di yang sekarang lagi on ini ya, di link pertama ini. Ini yang terlihat di kelompok 2. Kelompok 2 baru Supri. Kelompok 1, silakan nanti berdiskusi terkait masalah yang tadi sudah Bu Win share itu kira-kira kenapa, hal-hal apa saja yang mempengaruhi komunikasi itu terkendala. Boleh dimulai dari sekarang untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, Bu Win persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya ya Bu Win. Oke, baik teman-teman, mari kita berdiskusi dari kelompok 1 mengenai topik atau permasalahan yang telah disampaikan oleh Bu Win tadi, yang dimana secara garis besar atau secara tidak langsung, permasalahannya yang pertama dapat dari pemancar, yaitu proses modulasi yang tidak sempurna. Untuk kalian sendiri, menurut kalian bagaimana? Solusinya. Saya Mas Yang tadi pertama itu tentang dari saluran. Kemudian ini ada kerusakan, misalnya saluran. Baik. Terus yang lainnya? Izin berpendapat, menurut saya itu terjadi kesalahan pada penerimanya. Mungkin bisa saja komunikasinya itu rusak atau tidak bekerja dengan baik, jadi tidak tersampaikan. Saya mau berpendapat, mungkin sinyal analog tak bisa berubah diubah sinyal digital. Iya, langsung saja. Oke. Jadi kan tadi ada permasalahannya mungkin ada di pemancar ya. Dari semua hasil ada proses modulasi yang tidak sempurna. pendapat, kalian mungkin semuanya sudah mewakili atau semuanya sudah merujuk pada pemaparan permasalahan yang telah disampaikan oleh Bu Win tadi. Sekarang kita tinggal bisa. mengambil poin-poin penting yang akan kita presentasikan untuk hasil kerja kita nanti. Ya juga karena noise mungkin. Noise mungkin. Iya noise. Apakah ada saran lagi dari yang lain? Kerja gimana? Bisa Mungkin juga terjadi masalah pada gangguan kelistrikannya, sehingga modulasinya menjadi bermasalah. Si penerima itu tidak Apakah penerima juga
bisa menjadi salah satu faktor komunikasi tidak lancar. Gimana menurut kalian? Bisa. Urusan itu dari suara atau audionya itu teleponnya mengalami kerusakan. Itu mungkin saja bisa terjadi Bisa saja kalau HP-nya rusak. karena sang penerima mungkin mengalami kerusakan pada HP atau alat komunikasi yang lain sehingga modulasi tidak tersampaikan. Berarti di sini juga sangat berpengaruh ya, tempat ataupun posisi penerima maupun penelpon dalam berkomunikasi juga sangat berpengaruh, termasuk juga alat komunikasinya secara tidak langsung seperti itu ya berarti. Kayak mungkin ASK atau PSK-nya mungkin. Oh iya, bisa jadi. Ya, tapi kan seperti itu. Sudah diterangkan sama Win kan seperti itu. Oke. Sekarang kita dapat simpulkan beberapa hasil, beberapa itu mungkin jadi pengaruh. pendapat dari kalian, nanti saya gabungkan jadi satu, kita gabungkan jadi satu sama-sama buat presentasi. Ya, oke. Ya. Untuk tugas dari Bu Win tadi. Kelompok 1 mungkin ada kesulitan dalam berdiskusi atau pembahasan. Alhamdulillah tidak ada Bu. Semuanya keren. Tugas tersinggung terkait dengan modulasi yang digunakan ASK, amplitudo, kemudian FSK, dan juga frekuensi atau fase. Nah, itu yang modulasi. Selain modulasi kan biasanya ada dua, itu modulasi, ada modulasi AM dan modulasi FM. Kalau AM kan amplitudo, FM-nya frekuensi. Ini yang modulasi yang mengarah ke digital yang tadi sempat disinggung di jawaban terakhir oleh Hajat itu kira-kira berpengaruh nggak terhadap pengiriman suara itu? Karena nanti kita dari modulasi itu kita bisa mengetahui berapa besar frekuensi jika mencari frekuensi dan periode dari gelombang informasi yang dikirim. Ke pembahasan yang tahun lalu itu kan sepertinya di kelas 10 sudah sempat disinggung terkait dengan frekuensi itu. Alvin, besar frekuensi itu berapa, Vin, kalau dirumuskan kemarin itu? Di kelas 10 kan kamu peringkat 1. Berapa frekuensi itu besarnya? Ya, bisa. Tadi kan dari pemancar, proses modulasinya tidak sempurna. Terus dari saluran, kerusakan di bagian-bagian salurannya mungkin. Terus ada noise juga. Terus penerimanya tidak maksimal. Lagi ya, penerimanya mungkin di perangkatnya itu mungkin frekuensi itu sama dengan 1 per periode. Terus sinyal analognya tidak bisa diubah jadi sinyal digital. Coba itu di kelompok kalian. Ada masalah yang kalau yang dipengaruhi ingin oleh mempresentasikan jenis hasil modulasi diskusi digitalnya. di kelompok kalian, Win persilahkan. ASK, dari hasil FSK, atau diskusi itu PSK-nya. ada satu teman Karena kalian kan yang informasi yang mewakili sampai ke membuat kita PowerPoint atau nanti di slide kan penerima juga boleh. diantarkan dengan menumpang sinyal pembawa. Nanti biar ditambahin teman satu dan yang lainnya. Cukup sih kalau menurutku itu. Baik Bu. Ya. Izin share screen ya Bu. Oh iya. Untuk presentasi. Ya, silakan bahas ke temannya. Vin tak masuk di kelompok 2 dulu ya. Selamat berdiskusi. Kelompok 2 mungkin mengalami kendala selama berdiskusi. Alhamdulillah masih belum. Alhamdulillah kalau tidak ada kendala, berarti kalian Oke teman-teman,
share dari hasil diskusi kita hari ini kita dapat 6 kesimpulan atas permasalahan yang diberikan kalian membuat laporan hasil dari diskusi tadi. yang nanti ditayangkan untuk presentasi ya. Coba kalian. Siap, Bu. Dalam bentuk PPT ya, Bu. Dalam bentuk PPT silahkan. Mungkin bisa ditayangkan biar yang lain kita menyaksikan. Baik, Bu. Ini selesainya sampai pukul berapa ya, Bu? Diskusi kalian itu berakhir 10 menit kan untuk waktu diskusi. Insya Allah berakhir di pukul 15.00. Tolong dipersiapkan laporannya ya. Untuk Mas Riyadus mungkin bisa memiliki pendapat untuk menambah hasil PPT-nya. Coba kalian ulangi lagi hasil pendapat kalian tadi dari diskusi tadi, akan saya ketik sebagai bahan presentasi nanti. Yang pertama saya sebutkan ya, pemancar proses modulasi tidak sempurna. Baik. Yang kedua, saluran mungkin di bagian ini ada yang kerusakan, misal saluran. Baik. Berarti terkendala di saluran yaitu berarti. Oke. Selanjutnya. Mungkin terjadinya noise atau gangguan kelistrikan. Oke, sekarang dari bagian kelistrikan. Oke. Apa penerima juga mendapat pengaruh besar jika penerima tidak bekerja maksimal, itu termasuk bukan menurut kalian? Juga termasuk itu, Mas. Bisa dimasukkan juga dalam hasil diskusi kita pada kali ini. Baik. Jadi kita sudah menemukan 6 hasil diskusi dari permasalahan modulasi tadi. Dari hasil diskusi ini yang kalian satu persatu jabarkan, semoga mendapatkan hasil yang baik ya. Terima kasih. Amin. Kelompok 2 nanti 3 menit lagi, 1 menit lagi ya. Ini untuk link ini ditutup dan bergabung ke link yang pertama tadi ya. Kita akan melakukan presentasi di hadapan kelompok lain. Baik, Bu. Nanti untuk kelompok 2 silakan memilih siapa yang mewakili presentasi. Kelompok 1 jangan lupa memilih perwakilan untuk presentasi di hadapan kelompok lain. Kita tunggu teman-teman kalian dari kelompok 2 untuk bergabung kembali ya. Baik, Bu. Kelompok 2 silahkan meninggalkan room ini karena waktu sudah menunjukkan 16.00. Mari bergabung di
room yang pertama tadi, di meet yang pertama tadi. Silahkan, Win. Persilahkan kalian untuk meninggalkan room ini terlebih dahulu. Sabar sebentar ya, menunggu teman kalian yang bergabung. Iya, Bu. Baik, Bu. Ada yang belum bergabung? Udah, Baik, Bu. sambil menunggu Huda yang izin ke kamar mandi itu tadi ya ke belakang, itu silahkan kalian dari kelompok 1 Win beri kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silahkan yang ditunjuk, nanti teman yang lain boleh melengkapi apabila ada yang kurang. Silakan perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Baik, Bu. Ya, sudah mulai berproses. Apakah sudah kelihatan semuanya? Sudah. Mungkin Terlihat. dibesarkan sedikit. Nah, sudah tampak. Cukup. Atau sedikit dikecilkan. Nah, cukup. Oke, baiklah. Terima kasih untuk waktunya, Win. Dari hasil diskusi kelompok 1 tentang permasalahan modulasi, kami mendapatkan hasil yaitu di mana terdapat 6 permasalahan yang mungkin terjadi. Kenapa kok ada permasalahan modulasi tersebut? Yang pertama, bisa dari pemancar atau proses modulasi yang tidak sempurna. Yang kedua, bisa juga dari saluran yang mungkin di bagian ini ada kerusakan. Yang ketiga, bisa juga dari noise atau gangguan kelistrikan lainnya gitu. Yang keempat, bisa juga jadi dari penerima yang bekerjanya itu tidak maksimal atau penerima itu alat komunikasinya itu rusak atau banyak terkendala sinyal atau yang lainnya. Yang keenam juga bisa saja sinyal analog tidak bisa diubah menjadi sinyal digital. Saya rasa kami kelompok 1 mendapatkan permasalahan ini dari hasil berdiskusi bersama. Kurang lebihnya bisa diberi saran untuk kelompok yang lain. Mungkin dalam satu kelompok ingin yang menambahkan untuk kelompok 1. Win rasa cukup ya untuk kelompok 1? Iya, Bu, saya rasa sudah cukup. Oh iya. Silahkan nanti untuk hasil diskusi ini nanti tolong difilekan dan dikirim ke grup WA ya, ke Win nanti. Selanjutnya, dari hasil diskusi kelompok 1 ini,
Mungkin nanti kelompok 2 akan memberikan hasil diskusi juga. Tolong saling mencermati, saling berkolaborasi. Kita berdiskusi untuk sama-sama menemukan pemecahan masalah. Baik. Terima kasih yang sudah slide share ya. Dilanjut kelompok kedua. Mohon izin untuk men-stop sharing ya, Bu. Siap. Good. Silakan kelompok kedua, perwakilan. Ya Bu, mohon izin untuk presentasi. Silakan. Apakah sudah kelihatan? Slide share, presentasi sekarang atau slide share, kemudian diklik. Nah, sudah proses. Mas Kan, mungkin bisa di-mute dulu. Silakan, Haddad. Masih loading, Bu. Oh ya, ini sudah tampil di kamera kami. Oh ya. Saya mulai ya. Mungkin agak diperbesar dulu, ukurannya itu baru 60% ya? Oh ya, ini Bu. Ya, sudah cukup. Silakan yang lainnya Baik, menyimak. Untuk dari kelompok 2, hasil diskusinya kurang lebih sama dengan kelompok 1, yaitu ada 6 yang kami temukan. Dari pemancar, proses modulasi tidak sempurna. Terus saluran, di bagian ada kerusakan di bagian saluran. Lalu noise, terus penerima tidak maksimal, bekerja tidak maksimal. Terus penerima, yaitu perangkatnya, rusak, atau sinyal analog yang tidak bisa diubah ke sinyal digital. Lalu ada lagi yang kami temukan, yaitu mungkin juga dipengaruhi oleh jenis-jenis modulasi digital atau analog seperti amplitude atau ASK, terus frekuensi atau FSK, dan fase atau PSK. Karena informasi yang sampai ke kita atau penerima diantarkan dengan menumpang sinyal pembawa. Jadi itu. Terima kasih. Untuk penambahannya berarti di kelompok 2 ini ada, yaitu selain itu mungkin dipengaruhi oleh jenis-jenis modulasi digital, yaitu atau modulasi digital analog seperti amplitudo shift gayeng, kemudian frekuensi shift gayeng, dan phase shift gayeng. Karena informasi yang sampai di telinga kita itu diantarkan oleh sinyal pembawa. Betul sekali. Mungkin anak-anak ada yang ditanyakan dari presentasi yang ada di kelompok 2. Tolong tetap di share screen dulu ya. Mungkin ada yang ditanyakan. Tiadus, apa kamu sudah paham sinyal pembawa dan sinyal informasi? Belum ya, ini ada Buddha yang menjawab belum. Ini sebenarnya yang minggu lalu kita bahas. Kalau minggu lalu itu tentang gelombang yang kita bahas, maka gelombang itu bisa berupa sinyal informasi dan bisa berupa sinyal pembawa. Gelombang pembawa dan gelombang informasi. Gelombang pembawa itu disebut dengan gelombang karier minggu lalu. Yang kemudian untuk gelombang informasi itu gelombang yang menumpang. Ibaratnya itu kalau mau ke Nganjuk, terus ke Sidoarjo, informasinya itu berupa buin, maka base-nya inilah yang disebut dengan gelombang pembawa atau kariernya. Misal kalian dari Sidoarjo mau ke Surabaya, naik bis hijau depan sekolahan.
Nah, maka kalian-kalian ini adalah informasinya. Base hijaunya itu adalah pembawanya atau kariernya atau gelombang pembawanya, sinyal pembawanya. Seperti itu. Baik, dari presentasi kelompok 1 dan kelompok 2, mungkin ada yang ingin menambahkan? Atau cukup? Rasa sudah cukup, Bu. Baik. Bagaimana dengan yang lain? Cukup ya? Cukup, Bu. Saya juga sudah cukup, Bu. Kalau sudah cukup, mungkin slide-nya bisa ditutup. Baik, Bu. Jadi kita ambil kesimpulan dari dua presentasi tadi, permasalahan yang terjadi pada slide yang Bu Win share tadi itu, di mana komunikasi tidak terhubung, itu bisa disebabkan oleh yang pertama ada draw. Yang kedua bisa karena apa tadi, sinyal pembawa dan sinyal penerimanya tidak termodulasi. Bentar, ada teman kalian yang baru datang. Kemudian, apalagi tadi disimpul dari hasil diskusi tadi, kesimpulannya bisa terjadi karena noise. Kemudian penerima bekerja tidak maksimal. Yang terakhir mungkin dipengaruhi oleh jenis modulasinya. Jenis modulasi selain AM dan FM itu yaitu modulasi AFK, kemudian FSK, dan PSK. Anak-anakku, dari hasil diskusi kalian ini sudah merujuk pada materi, maka mohon izin Bu Win untuk menguatkan materi yang harus kalian dapat atau kalian peroleh capai pada pertemuan ini. Silakan disimak ya nanti. Kalau nanti ada yang ditanyakan langsung saja. Bentar. Jadi anak-anakku, dalam komunikasi itu kita harus mengenal beberapa elemen komunikasi. Di antaranya itu ada sumber informasi, kemudian pemancar, ada saluran, di mana saluran itu terjadi banyak gangguan atau yang tadi sudah disampaikan hasil diskusi yaitu noise, kemudian penerima dan tujuan. Kenapa sih kita harus tahu tentang elemen sistem komunikasi? Supaya kita tahu juga ketika informasi itu harus dikirim ke penerima, itu terjadi proses-proses dan juga ada gangguan. Ada dua proses, ada modulasi dan ada demodulasi. Kalau modulasi itu berarti menggabungkan sinyal informasi dengan sinyal pembawanya. Kalian ketika naik base itu disebut dengan modulasi. Tapi kalau sudah sampai tujuan, Surabaya tadi yang Bun contohkan, kalian keluar dari base berarti berpisah dengan pembawanya, itu disebut dengan demodulasi. Dalam modulasi kita kenal dengan pemancar. Pemancar ini berfungsi untuk melakukan proses modulasi dan menyediakan daya yang cukup untuk mentransmisi sehingga jangkauan komunikasi menjadi lebih jauh. Kalau tanpa pemancar, kira-kira ketika kita berbicara, Bu Win ini, ketika
mengajar tanpa pemancar itu mungkin muatnya hanya satu ruang kelas saja. Tetapi dengan pemancar, bantuan internet, dan sebagainya, maka bisa sampailah ke rumah-rumah kalian dengan daring seperti ini. Untuk modulasi sendiri, secara konvensional itu dibagi dua, modulasi amplitudo atau AM, dan modulasi frekuensi atau FM. Pernahkah kalian menjumpai AM dan FM ini? Di mana? Radio, Bu. Radio. Nah, betul. Radio itu ada radio AM, ada radio FM. Itu salah satu aplikasi dari modulasi. Kemudian ada saluran. Saluran ini berupa kabel, udara, dan serat optik. Ada sumber noise. Noise itu yang mengganggu perjalanan saat berkomunikasi. Kemudian ada penerima. Penerima ya yang menerima tujuan adalah sama, identik dengan penerima. Diartikan itu sebagai isi informasi yang dikirim oleh pemancar, itu disebut dengan tujuan. Minggu lalu untuk sinyal analog dan sinyal digital, itu sudah sempat Buin gambarkan ya. Untuk sinyal analog itu berupa sinus seperti ini, kemudian sinyal digital itu berupa gelombang digital. Di mana kalau digital itu terkenal dengan 0101-nya. Untuk mencari besar frekuensi, itu yaitu 1 per periode atau 1 per T. Contohnya begini, tolong ini sambil mendengarkan Buin, mungkin juga bisa sambil menjawab. Jika sebuah gelombang diketahui periodenya 10, maka berapa besar frekuensinya? Mungkin ada yang menjawab, periodenya 10, kemudian ditanyakan frekuensinya. Berarti berapa besarnya? Mungkin besarnya 0,1 Hz, Bu. Betul, 0,1 atau 1 per 10. Kalau periodenya 1000, berarti berapa frekuensinya? Maaf, Bu, bisa diulang, Bu. Jika diketahui periodenya 1000, berapa besar frekuensinya? Mungkin 0,001, Bu, atau 1 per 1000. Betul, 1 per 1000. Begitulah cara mencari periode. Kalau mencari frekuensi, berarti tinggal dibalik saja. T-nya yang di sini, periodenya. Kemudian frekuensinya yang di bawah. Berarti T sama dengan 1 per F. Diketahui frekuensinya 100. Berapa periodenya? Berapa? 0,01 detik. Betul, 1 per 100 detik. Kalau frekuensinya 1000, maka periodenya adalah 1 per 1000 detik. Seperti itu cara mencari frekuensi. Next ya. Untuk sinyal analog dan sinyal digital, ini Buin hanya mengulang saja. Kalau di sinyal analog dikatakan satu periode itu adalah satu gunung, satu lembah. Sehingga pada gambar analog ini terdiri atas berapa periode? Ada 1, 2, dan 3. Tetapi kalau di sinyal analog itu dinyatakan dengan bit, di mana 1 bit itu adalah satu signal, entah 0, entah 1. Sehingga kalau satu gambar ini terdiri atas bit rate-nya itu terdiri atas berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di amplitudo, ini digambar amplitudonya sama, tingginya sama. Cuman kalau di analog itu dikenal dengan periode, satu gunung, satu lembah. Kalau di digital dikenalnya dengan nama bit rate.
bitrate-nya itu adalah satu data. Ini ada data 1, ada data 0, berarti ada 2 data. Tapi kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti bitrate-nya sejumlah 6. Ada yang ditanyakan sampai sini? Anak-anakku ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut ya. Iya, Bu. Lanjut, Bu. Baik, Bu. Tidak ada, Bu. Silakan dilanjut. Baik. Untuk komunikasi data itu ada satu arah simlek, ada setengah arah half duplex, kemudian ada 2 arah full duplex. Transmisi data digital atau bit rate atau laju bit adalah banyaknya bit per detik atau bit per second. Sedangkan baud rate itu banyaknya unit atau satuan persatuan sinyal per detik. Baud rate lebih kecil dibandingkan bit rate. Seperti yang tadi yang kita bahas sebelumnya di sinyal digital. Transmisi data analog ini yang Buin tekankan itu di jenis-jenis modulasi digital analog selain yang konvensional tadi, yaitu ada amplitudo, FSK, frekuensi atau FSK, amplitudo tadi, mohon maaf, ASK. Untuk pasif kayengnya, pasenya itu adalah PSK. Beda, ini bedanya dari mana? Dari yang dimodulasi. Kalau amplitudo berarti amplitudonya saja yang dimodulasi. Kalau untuk frekuensi berarti frekuensinya saja. Kalau untuk pasnya saja. Bentar ya, ini bandwidth. Nah, ini bandwidth lebar jalan. Bandwidth itu kalau analoginya, tadi kalian itu dari sekolah mau ke Surabaya naik bis, bandwidth-nya berapa? Bandwidth itu lebar jalannya. Kalian adalah informasi, kemudian bis adalah sinyal pembawanya, sedangkan bandwidth itu lebar jalannya. Coba kalau kalian pergi ke Surabaya, semisal jalan di depan sekolah itu tidak kembar, hanya satu saja. Kira-kira macet atau tidak macet? Macet pol. Macet pol. Kalau dengan ditambah satu lajur lagi menjadi 4 lajur, kira-kira tambah lancar atau tambah macet? Sepertinya lancar, Bu. Lancar. Itu artinya begini, ketika jalannya cuma satu lajur saja, berarti bandwidth-nya kecil. Tapi kalau jalannya itu dijadikan 4 lajur depan sekolah itu, berarti bandwidth-nya tambah lebar. Paham sampai sini? Paham, Bu. Nah, Ya, paham, Bu. berarti semakin lebar bandwidth, semakin cepat informasi itu sampai. Karena tidak terkendala oleh macet. Itu tadi ya. Nah, cara menghitungnya itu bagaimana, Bu? Itu ini ada rumusnya. Bandwidth dalam satuan hertz atau frekuensi, yaitu dengan menghitung pengurangan dari frekuensi sinyal analogi yang dinyatakan dalam biner 1 dikurangi dengan frekuensi sinyal analog yang dinyatakan dalam biner 0 ditambah dengan N-baud-nya ini adalah perbedaan frekuensinya. Nanti kalau Bin salah tolong dibenarkan ya. Untuk memecahkan persoalan ini, kalian bisa buka LKPD yang kemarin sudah Buin share ke kalian. Ada tugas-tugas yang terkait dengan menghitung bandwidth, besar bandwidth, kemudian besar frekuensi, kemudian AFK, FSK itu apa. Tolong nanti diselesaikan di rumah sebelum pertemuan minggu depan. Tolong sudah dikumpulkan di Buin.
Kalian cukup menjawab saja karena yang Buin share itu sudah berupa link. Nanti kalian tinggal kirim jika sudah dijawab. Langkah-langkah ini tadi sudah kalian lewati, yaitu dengan berkelompok, berdiskusi, kemudian share, dan mengambil kesimpulan. Terima kasih anak-anakku. Untuk hari ini kalian sudah mengikuti kelas virtual Buin dan mengikuti kegiatan berdiskusi. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari hasil diskusi ini. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Untuk minggu depan kelasnya masuk seperti biasa ya, Bu? Betul, kelasnya masuk seperti biasa. Dan materi minggu depan itu terkait dengan tuner. Kalian kan biasanya kalau main itu speakeran, bahkan kalau tanggapan di kampung itu kan kalian menerima itu kan ya. Wes sudah hubungannya sudah tuner dan sebagainya. Nah, itu tolong dipelajari. Untuk materinya insya Allah H-3 itu sudah Buin share. Nanti kalian bisa mempelajari terlebih dahulu. Buin ingatkan tugas di LKPD untuk dikerjakan. Terus sebelum pertemuan minggu depan, H-2, tolong tugas-tugas itu sudah dikirim ke alamat drive-nya Buin ya. Baik, Bu. Baik, ya. Hari ini untuk teman-teman yang tidak masuk, sekali lagi, Buin ingatkan kepada kalian untuk membantu mereka apabila bertanya terkait dengan pelajaran hari ini ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Ya, Bu, siap. Siap. Terima kasih anak-anakku yang hebat. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. God bless you everyone. Ya, ada yang ditanyakan sebelum Buin benar-benar mengakhiri. Nanti Riyadus tetap yang memimpin doa ya. Bu. Tidak ada ya, cukup ya. Ya Bu, dari saya cukup Bu. Riyadus, tolong dipimpin berdoa. Mungkin wal asrin ya, seperti biasanya kita kalau usai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menutup pada proses pembelajaran ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang diberikan pada sore pagi hari ini bisa bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.